Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بهبهة الجنة فليلزم الجماعة. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Mudah-mudahan dalam tiap-tiap langkah kita Allah Subhanahu wa taala bimbing dengan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, baik di dunia maupun terutama nanti dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada sunnah beliau hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ta'lim malam hari ini, insyaallah kita akan sama-sama akan membahas dan memahami beberapa ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran, tepatnya dimulai dari ayat 137 hingga insyaallah nanti sampai dengan ayat 143. Baik para ikhwan dan akhwat, kita akan memulai dari ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian, yakni sebelum masa diutusnya Rasul Allah terakhir Nabi Muhammad SAW untuk umat akhir zaman, telah berlalu bagi kamu sekalian sunan. Berarti merupakan kalimat jamak daripada sunnatun, artinya sunnatullah yang banyak.
sudah berlalu hal-hal yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang yang beriman yang melaksanakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Sebaliknya bagi orang-orang atau manusia yang mengingkari akan syariat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun nanti yang lebih dahsyat lagi adalah azab atau siksaan di akhirat. Itulah yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam kalimat sunan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Yakni lakukanlah penelusuran dalam kehidupan manusia melalui tarikh ataupun sejarah, yang tepatnya adalah sejarah ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman ini yang sudah sangat sempurna, lengkap, termasuk sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu itu. Selain itu adalah juga berjalan dalam arti melihat situs ataupun tempat-tempat yang sudah dilalui oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, telah mendakwakan syariat Islam dari zaman ke zaman bagi orang-orang yang maksiat atau memaksiati Allah Subhanahu wa taala, yang menentang akan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan melihat bagaimana dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu. Fanzuru, maka perhatikan oleh kalian, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang telah mendustakan akan agama Allah al-Islam itu. Jadi bisa kita lihat sekarang ini tentang negeri-negeri yang telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman dahulu kala, pada masa para Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ayat yang berikut, ayat yang ke-138. Inilah bayan, ya. Yang dimaksud inilah adalah isim isyarah, kata tunjuk untuk Al-Qur'an. Bayanul linnas menjadi suatu yang menerangkan atau keterangan yang jelas bagi seluruh manusia. Keterangan yang jelas atau penjelasan yang jelas bagi manusia itu ada dalam Al-Qur'an ini. Ini secara ilmiah yang bisa kita baca. Yang bahasa populernya menjadi literasi, ya, bagi segenap manusia di muka bumi ini, yang sifatnya qat'i, yang tidak bisa diragukan. Linnasi, bagi manusia. Wahudan, dan juga menjadi petunjuk. Hudan ini petunjuk, selain petunjuk tentang bagaimana sejarah menggambarkan tentang perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang beriman, juga menggambarkan tentang bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang zaman dahulu itu telah ingkar pada
syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izatul lil muttaqin, dan Al-Qur'an ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk tadi, terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yakni orang-orang yang menjalankan segala apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi pelajaran-pelajaran yang terkait dengan akidah, keimanan ya. Kemudian pelajaran-pelajaran terkait dengan syariat Islam itu sendiri. Bagaimana tata cara yang namanya ibadah kepada Allah berupa perintah salat, bagaimana perintah saum, bagaimana perintah zakat, perintah haji, perintah berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik pada kerabat, tetangga, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain sebagainya diatur, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Ini terkait dengan amanat ataupun yang menjadi tanggung jawab orang-orang yang beriman, yaitu pertama adalah belajar tentang isi Al-Quran ini, kemudian setelah difahami lalu dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada tingkatan yang lebih daripada itu, adalah mampu kita mendakwakan syariat Islam ini kepada manusia lain. Karena ada dalam Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Manakah perkataan yang lebih utama, yang lebih baik daripada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang mendakwakan Islam? Mana yang lebih baik daripada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang terkait dengan keduniawian, kesenangan, dan lain sebagainya, daripada orang-orang yang berdakwah. Wa amila sholiha, dan beramal soleh tentunya. Jadi tidak hanya mendakwakan, tapi dirinya sudah beramal soleh, melakukan dulu akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan, kemudian berdakwah. Kemudian manakala dakwah itu ditolak, maka hendaklah prinsipnya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman itu harus punya ketetapan hati yang kuat untuk memberikan pengakuan kepada siapapun, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya saya konsisten di dalam keadaan muslim, teguh pendirian sebagai orang-orang muslim. Itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian jangan sampai orang-orang beriman itu merasa lemah menghadapi apabila terjadi yang namanya peperangan sekalipun, karena kedengkian, kebencian di pihak di luar orang-orang beriman
dengan syariat Islam ini, kecemburuan dan lain sebagainya, maka terjadi seperti halnya yang telah terjadi pada masa para Rasul Allah sebelumnya dan juga kepada Rasul Allah akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, wa antumul a'launa, sementara kalian adalah yang lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang yang lain yang tidak beriman, dibanding manusia-manusia lain yang tidak beriman. Jadi untuk apa merasa lemah, untuk apa merasa berduka cita, bersedih hati dalam hidup ini, sementara Allah SWT sudah menyatakan orang mukmin itu adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi. In kuntum mu'minin, berkedudukan yang tinggi tadi apabila kalian sebagai orang yang beriman. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwasanya kedudukan tertinggi bagi makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi ini adalah kedudukan orang-orang yang beriman, yakni yang melaksanakan segala syariat Allah SWT al-Islam dan menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, utamanya yang sangat dibenci Allah dalam kehidupan manusia ini adalah mempersekutukannya dengan yang lain dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Dan jikalau menimpa kalian luka-luka atau sakit dalam peperangan ini ya, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka sungguh telah menimpa mereka kaum kafir ya, kaum musyrikin sebagai lawan orang-orang beriman sebelumnya juga mereka mendapatkan derita, mendapatkan luka, mendapatkan kalahan yang serupa. Ketika kita baca dalam tafsir ayat ini, para ikhwan akhwat, maksudnya adalah ini dua perang besar terjadi pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Itu telah berlangsung perang yang sangat dahsyat, yaitu yang dikenal perang Badar. Perang Badar ini Allah SWT berikan kemenangan pada pihak kaum muslimin, walau dengan perbandingan kira-kira 1 berbanding 3, hanya 315 atau 313 orang sahabat di kalangan kaum muslimin, sementara 1000 orang pasukan musyrikin mulai dari Makkah kemudian bergabung dengan orang-orang di sepanjang jalan itu yang sama-sama musyrikin, sama-sama orang-orang kafir, dikenal dengan pasukan Ahzab atau pasukan yang bersekutu mereka itu. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan di pihak orang-orang beriman, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian orang-orang beriman, karena ada beberapa hal penyebabnya, pada tahun ketiga terjadi peperangan besar pula, yaitu yang terkenal namanya Perang Uhud. Perang di sekitaran Bukit Uhud yang ada di kota Madinah, beberapa kilometer di luar daripada kota Madinah. Gitu para ikhwan akhwat rahimakumullah.
Meski jumlah kaum muslimin pada saat itu 1.000 orang, kemudian terjadi degradasi ya, katakanlah terjadi pengkikisan akibat pengaruh munafik, maka pulang 300 orang pasukan itu, tinggal 700. Melawan 3.000 pasukan kafir, pasukan musyrikin. Sama-sama 1:3 ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Namun karena ketidakpatuhan sebagian dari pasukan kaum muslimin atas perintah yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW, terutama pada pasukan panah yang oleh beliau Nabi SAW ditempatkan khusus di atas sebuah bukit dengan amanat jangan kalian turun, apapun yang kalian lihat nanti terjadi nanti sebelum ada perintah atau kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW untuk membolehkan turun. Namun hal ini dilanggar. Ini adalah salah satu daripada penyebab kelemahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang beriman dengan kekalahan, katakanlah pada saat itu. Maka lanjutan ayat Allah ini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kejadian itu adalah hari-hari yang dipergilirkan atau waktu-waktu yang dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menang, ada yang kalah. Bil khusus kemenangan kaum muslimin di perang Badar, kali ini terjadi kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Ini tentunya semua ini ada hikmah di balik itu yang Allah SWT yang telah menentukan hal itu harus terjadi. Kemudian lanjutan ayatnya, waliya'lamallahu alladhina amanu. Hal yang demikian terjadi peperangan dengan keadaan yang tentu membuat hati orang-orang beriman itu menjadi bersedih hati ya para ikhwan, karena kekalahan. Allah menyatakan waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui di antara orang beriman itu masih ada yang betul-betul kuat keimanan mereka. Kemudian yang kedua, kekalahan itu pula ada hikmah di balik itu. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan sebagian dari kalian itu menjadi syuhada. Jadi adanya beberapa orang di kalangan muslimin yang meninggal karena peperangan, maka disebut syahid. Kata jamannya adalah syuhada. Jadi orang-orang beriman itu tidak akan pernah rugi. Menang dan kalah itu semua dijanjikan Allah SWT surga baginya. Ya. Ketika diperintahkan untuk berperang melawan musuh, melawan orang-orang kafir itu, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh di dalam peperangan itu, dan mereka pun terbunuh. Janji Allah akan memberikannya surga. Janji Allah akan menempatkannya para syuhada itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka setelah mereka tahu bahwasanya betapa mulianya menjadi orang-orang beriman, betapa tinggi derajatnya,
betapa indah balasan Allah Subhanahu wa taala, betapa bagus kehidupan dunia, terutama kehidupan akhirat bagi mereka. Mereka tidak mau menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka ini meninggalkannya dan termasuk di dalam kategori orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang telah dapat petunjuk tapi mereka tidak mau menggunakan petunjuk itu. Kemudian manfaat atau hikmah di balik kekalahan tadi dalam peperangan Uhud itu para ikhwan, waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, yaitu dan untuk membersihkan orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka, dari kesalahan-kesalahan mereka, karena dengan luka-luka, karena dengan sakit yang diderita dalam peperangan ini akan menggugurkan dosa-dosa mereka para ikhwan. Dosa-dosa orang-orang beriman yang maju ke medan perang itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada yang syahid tadi. Kalau yang syahid sudah jelas surga, sudah balasannya. Tidak lagi bicara tentang dosa dalam kehidupan ini. Karena sudah otomatis terhapus semua dosa kesalahan dan mereka menerima ganjaran yang terbaik, yaitu para syuhada tadi. Nah, yang ini pada ayat yang ke-141 para ikhwan, waliyumahisallahu alladhina amanu, dan supaya Allah membersihkan, mensucikan orang-orang beriman itu dari dosa-dosa mereka itu. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang kafir. Artinya mereka mati tidak tergolong mati syahid, mati dalam kehancuran, mati dalam kerugian. Kalaupun dia hidup tetap dalam keadaan kerugian, kecuali bila mana mereka itu dengan ikhlas hati mereka bertobat, kembali pada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah SWT yang diajak oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian ayat yang ke-142 para ikhwan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannah, kalian akan masuk dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum mengetahui di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad, baik berjihad dengan harta mereka maupun berjihad dengan diri atau jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, minkum, di antara kamu semua. Jadi dalam ayat ini Allah menghendaki bahwasanya dengan berperang antara orang beriman dan orang-orang kafir ini nanti akan lahir orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya dengan berjihad ini adalah akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang beranggapan bahwa seakan-akan mendapat surga itu hal yang tidak perlu diperjuangkan. Ibaratnya melaksanakan syariat Islam hanya di pinggir-pinggir saja. Ada ayat dalam Al-Quran itu bahwa ada orang-orang yang melaksanakan Islam ini hanya di pinggir-pinggir. Artinya
Tidak perlu berjuang yang keras, tidak perlu bersungguh-sungguh, tidak perlu belajar Islam ini dengan sungguh-sungguh. Pokoknya ikut saja, patuh saja kepada orang-orang yang sudah belajar. Kita cari amannya saja. Tidak perlu buang-buang waktu, cukup beberapa orang saja yang belajar. Padahal para ikhwan akhwat, perintah untuk talabul ilmi ini faridatun. Artinya fardu. Yang mana makna fardu ini adalah tanggung jawab secara fardiyah. Tanggung jawab dan kewajiban perorangan. Seperti halnya kita mengenal sholat adalah fardu ain. Melaksanakan sholat itu adalah fardu ain. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang-orang muslimin dan muslimah. Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Walladzina jahadu minkum, ya, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan yang akhir daripada ayat yang 142 ini, wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar itu. Karena salah satu daripada syarat mutlak untuk meraih kemenangan di sisi Allah SWT adalah bersabar. Memohon pertolongan pada Allah SWT, bersabar. Di antaranya Allah SWT telah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Karena Allah SWT akan membersamai orang-orang yang sabar itu. Syarat daripada orang-orang yang akan maju ke medan perang menghadapi musuh juga salah satunya adalah wajib sabar. Jadi seperti itu para ikhwan. Kemudian ayat yang terakhir 143. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Walaqad kuntum tamannawna al-maut, dan sungguh kalian sebelum ini telah mengharapkan untuk mati syahid sebelumnya, dan kalian menjumpainya sekarang. Ayat ini turun para ikhwan, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada sebagian sahabat ketika menghadapi perang Uhud ini, mereka mengharapkan sebagaimana yang mereka saksikan saudara-saudara muslimnya yang mendahulunya, yaitu syahid. Mereka syuhada pada perang Uhud. Jadi pada perang Badar maksudnya. Sehingga pada perang Uhud pun orang-orang yang betul-betul kekuatan imannya sangat handal ya para ikhwan dan akhwat. Jadi mereka mengharapkan kematian syahid ini. Jadi sebelum kalian menjumpainya, itu kalian mengharapkan yang namanya mati syahid. Seperti itu maksud penggalan ayat yang ke-143 ini. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Maka sungguh
kalian telah menyaksikannya dan pada saat ini kalian menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang masih hidup menyaksikan saudara-saudara muslimnya yang gugur, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksud daripada orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan ini adalah tentu bukan diri orang yang syahid ya. Jadi saudara mereka yang masih hidup demi menyaksikan saudara yang syahid, ternyata orang-orang itu sebelumnya sudah berharap menjadi syuhada sebagaimana saudara-saudaranya telah menjadi syuhada pada perang Badar Al-Kubra pada tahun yang kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah Nabi dan kaum muslimin ke Madinah. Kalau perang Uhud ini terjadi pada setahun kemudian, yaitu tahun ketiga Hijrah. Jadi demikianlah para ikhwan, akhwat, 7 ayat yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan menambah kekuatan keimanan kita di dalam melaksanakan syariat Islam, sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendakwakan syariat Islam serta bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan jiwa kita, menolong, membantu saudara-saudara kita yang tertindas, yang diperangi dan lain-lain di muka bumi ini sekuat dan semampu kita, baik dalam bentuk secara material maupun secara fisik kita, ataupun minimal adalah doa-doa kita yang kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.